Hewan yang paling sulit itu sebenarnya semut, karena dia suka bandel. Hal yang paling sering disampaikan oleh hewan adalah perasaan sayangnya dia, keinginan dia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Yang kadang-kadang pemiliknya lupa kalau sudah di rumah, dia sibuk dengan dirinya sendiri, padahal mereka perlu dibelai dan disayang. Halo, saya Dr. Anggi, praktisi animal communicator. Tanya saya apa saja. Nggak boleh sayang ya, nggak boleh ya, boleh ya. Animal communicator adalah komunikasi nonverbal kepada hewan. Cara kerja animal communicator adalah melakukan komunikasi kepada hewan dengan cara memberi atau menerima informasi dari hewan. Bisa dengan tatap muka, bisa dengan foto. Tergantung, kalau hewannya mudah untuk diajak ngomong, 10 menit saya bisa selesai. Sebenarnya semuanya mudah, tapi anjing dan kucing lebih enak diajak ngobrol. Hewan yang paling sulit itu sebenarnya semut, karena dia suka bandel. Hal yang paling sering disampaikan oleh hewan adalah perasaan sayangnya dia, keinginan dia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Yang kadang-kadang pemiliknya lupa kalau sudah di rumah, dia sibuk dengan dirinya sendiri, padahal mereka perlu dibelai dan disayang. Kasus yang paling sering adalah kalau mereka ingin tahu perasaannya mereka seperti apa, sedang sakit atau hilang. Tidak perlu bakat khusus, karena semua bisa belajar. Yang paling sering disalahpahamin adalah apakah benar hasilnya. Karena hewan tidak semua cerita tentang dirinya sendiri, tetapi tentang lingkungannya yang dia ingin ceritakan. Sama seperti manusia, ada introvert dan ekstrovert. Banyak, ada yang pingin perasaannya dia pingin diajak pergi, pingin cuma duduk di sebelahnya, cuma pingin di bangku, bahkan pingin snack, misalnya pingin sosis, atau pingin cuma berenang, atau cuma duduk diam, itu saja, atau cuma ikut di mobil saja, udah selesai. Ada, pasti ada itu. Cuma kan ada sesuatu yang bisa kita ungkapkan, ada yang tidak. Hewan liar yang saya ingin ajak ngomong itu lebih banyak ke ular ya. Cuma saya kan fobia dengan ular, tapi justru karena saya fobia dengan ular, itu tantangan saya untuk ngobrol dengan ular. Seringnya drama. Saya pertama kali komunikasi dengan hewan saat kabur, saya tanya alasannya dulu kenapa kabur dari rumah. Terus posisinya dia ada di mana dan kenapa nggak mau pulang. Saya biasanya membujukin dengan makanan. Bahwa di rumah lebih aman, nggak kena panas, nggak kena dingin, nggak dikejar-kejar orang, atau diserang kucing yang lain. Ada yang paham, ada yang tidak. Enggak, itulah hewan yang tadi saya bicarakan. Cinta mereka tidak memandang apakah pemiliknya kaya, miskin, biasa saja, dikasih kasur, tidak dikasih kasur, mereka tetap cinta sama pemiliknya. Cinta. Ngerti? Ciri-ciri hewan sedih sebenarnya saat mereka pura-pura menyambut pemiliknya datang ke rumah. Hewan happy akan sepertinya sama seperti dengan sedih. Kalau anjing nih contohnya, ekornya akan berkibas. Dia akan loncat-loncat. Tetapi kalau dalam tadi sedih, dia loncat-loncat berkibas-kibas, tapi habis itu diem. Itu bedanya. Sama kayak manusia, karena dia melampiaskan birahinya. Jadi dia akan mencari lawan jenisnya. Kalau anjing akan gelisah tidak mau makan. Kucing akan teriak lebih kenceng dan terus-menerus. Tetap mau makan minum nggak mau.
Pernah. Jadi saya pernah ke hewan kurban yang akan dikorbankan ke AA Irfan Hakim. Ada satu yang memang dia merasa terlahir sebagai hewan kurban. Ada yang belum siap untuk menjadi hewan kurban. Karena dia memang sifatnya adalah loyalitas, kesetiaan, bahwa ownernya sudah memberikan cinta pada dia, memberikan makan dan sentuhan penuh kasih sayang, selamanya dia akan cinta kepada pemiliknya. Sifatnya, karakternya dia adalah pride-nya lebih tinggi. Dia adalah ratu yang harus dihargain. Jadi dia akan selalu, siapa ya? Kan kamu yang babuknya, saya rajanya, saya ratunya. Jadi harus selalu dilayani. Ini ngomong soal pemeliharaan ya, saya lebih seneng anjing. Kucing itu punya ritual pembersihannya lebih lama. Saya harus bersihin litter box-nya, harus setiap pagi dan sore. Pelajaran yang paling berharga di saat selama saya menjadi animal communicator adalah cinta mereka itu di luar batas dibandingin manusia yang ada batas atau ukurannya. Tapi hewan, apapun jenis hewannya, menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada kita. Pesan saya adalah hargainlah kepada profesi Ankom. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa, diam saja, tidak perlu berkomentar dengan yang tajam atau menyakitkan. Kan kita sama-sama manusia, jadi saling menghargain. Bila tidak percaya ya sudah, diam saja dan hargain yang percaya. Terima kasih sudah bertanya.